لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم تفلحون. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia yang begitu banyak kepada kita. Salah satu nikmat Allah yang patut kita syukuri yakni dengan kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Pada yaumul Jumat ini, yaumul mubarakah ini, khatib mengingatkan mari kita perbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 17 dan 18 yang ini akan menjadi tema khatib khutbah Jumat kita pada kali ini. Berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Maknahu, tidaklah sepantasnya orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, karena sesungguhnya mereka sendiri telah mengakui bahwasanya mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang sia-sia amal perbuatannya di dunia ini dan mereka kelak akan kekal dalam neraka. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah yakni hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, serta mereka tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga mereka itu termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada cukup banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari dua ayat dari surah Taubah ayat 17 dan 18 ini. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Ta'ala menolak klaim ataupun pengakuan sepihak dari orang-orang yang masih musyrik kepadanya, jikalau mereka mengklaim dirinya ataupun mereka memiliki kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dasar diterimanya amalan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala yakni hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hatta perbuatan baik itu bahkan memakmurkan Masjidil Haram, yang kita tahu Masjidil Haram merupakan tempat yang paling disucikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Disebutkan dalam asbabun nuzul ayat ini, yakni diceritakan dari seorang pamannya Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, ketika ia menjadi tawanan perang Badar. Ketika para sahabat mencelanya, Abbas ini berkata kepada mereka, mengapakah kalian hanya bisa menyebutkan keburukan-keburukan kami, padahal kami ini juga memiliki banyak kebaikan. Kaget para sahabat, kebaikan apa yang kalian miliki wahai Abbas? Abbas berkata, bukankah kami yang telah memakmurkan Masjidil Haram, memberi minum jamaah haji,
serta membebaskan para budak serta tawanan perang. Maka turunlah ayat ini dari Allah Ta'ala, maka nalil musyrikin ayyamuru masajidallah, ila akhir ayat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mendapatkan hidayahnya Allah. Karena kita telah bersyahadat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dasar ini, dengan dasar keimanan pada Allah dan Rasulnya ini, maka insya Allah sekecil apapun amalan yang kita lakukan, baik dari ibadah ataupun amal soleh yang lain, bahkan boleh jadi kecil dalam pandangan manusia, tetapi boleh jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat dengan beberapa riwayat di antaranya bagaimana seorang perempuan pelacur ketika ia melihat seekor anjing dalam kehausan, ia dengan membuka ataupun dengan sepatunya ia mengulurkan sepatunya ke dalam sumur, kemudian ia timba air dan ia minumkan anjing tersebut. Asbab perbuatan itu Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada beberapa perbuatan kecil yang sangat remeh dalam kehidupan kita, seperti kita mungkin menyapu masjid, seperti kita berimpak yang mungkin tidak seberapa, bahkan sekedar kita membuang duri di jalanan. Boleh jadi dengan asbab itu Allah Ta'ala meridhoi kita, memberikan balasan besar dan menempatkan kita dengan kedudukan yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua yang kita bisa petik dari ayat ini adalah Allah Ta'ala telah jelas, telah memerintahkan kita untuk kita senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memang para ulama ada ikhtilaf pendapat apakah Masjid Allah itu hanya Masjidil Haram, tetapi jumhur juga memaknainya, mengartikannya, yakni semua masjid, termasuk tentu masjid yang sedang kita melaksanakan sholat pada saat ini. Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan perintah memakmurkan ini, ia memaknai ada dua maksud dari perintah memakmurkan masjid-masjid Allah. Perintah yang pertama adalah memang hendaknya kita ini membangun masjid Allah, terutama di tempat-tempat yang memang belum ada masjid, ataupun tempat yang memang membutuhkan adanya masjid untuk orang bisa melaksanakan ibadah di dalamnya. Dan bagi orang yang bisa membangun masjid Allah, maka ganjarannya begitu besar, yakni kelak akan dibangunkan baginya rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid untuk Allah, yabtaghi bihi wajah Allah, dengan hanya mengharapkan wajah ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka kelak Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Ini fadilahnya bagi orang yang memakmurkan, orang yang membangun masjid. Dan memakmurkan masjid tidak hanya sekedar kita membangun begitu saja. Setelah kita bangun, hendaknya kita perhatikan fasilitasnya, kita hadirkan tempat yang nyaman agar para jamaah betah di dalamnya, kita kasih fasilitas yang membuat jamaah khusyuk beribadah di dalamnya, kita perhatikan kebersihannya, kita perhatikan kerapiannya. Termasuk pada konteks kekinian ini, tentu hendaknya kita buat sistem dan manajemen masjid yang bagus. Ini perintah memakmurkan masjid yang pertama. Makna yang kedua dari memakmurkan masjid itu, dan inilah makna yang sebenarnya dari memakmurkan masjid itu, yakni adalah bagaimana kata Imam At-Tabari, hendaknya setiap muslim, setiap mukmin itu mendatangi masjid paling tidak 5 kali di dalam sehari semalam, untuk ia melaksanakan salat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi memakmurkan masjid yang hakiki, yakni bagaimana kita beribadah, minimal dengan kita menunaikan wa aqamas shalah, menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah di dalamnya. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut menjadi renungan bagi kita. Idza ra'aitumul ya'tadul masjid, idza ra'aitumul rajul ya'tadul masjid. Apabila kalian melihat seorang laki-laki yang selalu bolak-balik pergi ke masjid, ataupun bisa dimaknakan dalam makna yang lain, apabila kalian melihat seorang lelaki yang selalu membiasakan dirinya beribadah di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka saksikanlah adalah bahwasanya ia betul-betul orang yang beriman kepada Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembuktian keimanan kita secara khusus seorang laki-laki adalah bagaimana ia bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Secara khusus dengan ia menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah di dalamnya. Apapun alasannya, hendaknya ini kita bisa lakukan. Ada riwayat-riwayat yang sangat cukup keras dari Rasulullah SAW, mengancam orang-orang yang tidak mendatangi masjid, mengancam orang-orang yang enggan datang memenuhi panggilan azan. Sehingga ada sebuah riwayat yang juga menyebutkan bahwasanya salah satu fadilahnya bagi orang-orang yang suka mendatangi masjid, innama ummarul masjid ahlullah, adalah sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itulah yang disebut sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna memakmurkan masjid yang ini merupakan kewajiban kita sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam ayat tadi adalah memang kita diperintahkan agar kita membangun masjid, dan ia merupakan memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Ta'ala, termasuk baginya yakni bagi para pengurus masjid ataupun para takmir ataupun DKM. Ada riwayat yang menyebutkan ketika suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bertanya tentang seorang perempuan tua. Di dalam hadis lain disebutkan seorang pemuda. Di mana si fulan? Di mana si fulanah? Sahabat menjawab, ia telah meninggal dunia. Sahabat Nabi dengan agak sedikit marah, mengapa kalian tidak memberitahuku? Lalu Nabi meminta agar diajak ke kuburannya. Lalu Nabi sholat di kuburan tersebut. Dan perempuan itu ataupun pemuda itu ternyata orang yang biasa menyapu masjid. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya apapun perkaranya, termasuk hal-hal yang barangkali sangat sederhana. Dengan kita menyapu masjid, termasuk ketika orang yang menyalakan masjid, menyalakan lampu di masjid, balasannya nanti adalah bahwasanya para malaikat akan mendoakan baginya sampai lampu itu padam. Apapun perbuatannya yang dikaitkan dengan masjid-masjid Allah, maka ia memiliki fadilah yang besar, memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita, beruntunglah kita. Dan tentu jangan ditolak jika ada yang meminta kita untuk kita menjadi pengurus masjid, karena ternyata ia memiliki fadilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bahkan mendatangi kubur orang yang biasa menyapu masjid. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, Allah Ta'ala di dalam ayat ini juga menyebutkan ciri-ciri orang yang pantas disebut sebagai pemakmur masjid. Yang pertama adalah man amana billah wal yaumil akhir, yakni tentu kembali lagi kepada hanya orang-orang yang beriman. Ciri yang kedua, wa aqamas shalah, orang-orang yang menegakkan salat di dalamnya. Maka sekali lagi fungsi masjid secara khusus, secara yang paling utama adalah bagaimana ibadah salat terutama yakni bisa ditunaikan di dalamnya.
Tidak boleh ada kegiatan yang lain jikalau itu menghalangi salat di dalamnya. Apapun kegiatan jikalau telah datang waktu salat, maka itu yang paling utama. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah ditentukan waktu-waktunya. Maka sekali lagi tidak boleh ada satu kegiatan, satu program apapun, jikalau telah datang waktu salat, maka hendaknya didahulukan salat itu untuk di masjid Allah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, wa ata zakah. Yang keempat, walam yahsha illallah, yakni orang yang menunaikan zakat serta tidak takut kepada sesuatu pun kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir yang kita bisa ambil dari ayat ini, walaupun masih banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik dari kedua ayat ini, yakni adalah bahwasanya Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, termasuk Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika ia menafsirkan kata-kata fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, kata-kata asa ia bermakna la'alli, litamanni, semoga terjadi, ada pengharapan. Tetapi Imam As-Sa'di ataupun Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan, ia berkata jika kata-kata asa itu disandingkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia bermakna pasti. Jadi makna ataupun dari kata-kata fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin itu adalah maka pasti bagi Allah Subhanahu wa taala, yakni bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya, bagi orang yang senang datang ke masjid, bagi orang yang tadul masjid, bolak-balik pergi ke masjid untuk menunaikan salat di dalamnya, maka pasti bagi mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang bingung dalam kehidupan ini. Betapa banyak kita ini galau di dalam menghadapi masa depan yang serba tidak menentu ini. Betapa banyak orang yang bahkan pergi jauh hanya untuk mencari ketenangan, hanya untuk mencari petunjuk. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan masjid-masjidnya untuk kita mendapatkan begitu banyak kebaikan, termasuk mendapatkan petunjuk di dalam kita menjalani kehidupan ini. Maka semoga jamaah sekalian dan kita kaum muslimin disenangkan hati kita untuk kita mendatangi masjid. Kita dijadikan golongan orang-orang yang senang dan pantas disebut sebagai pemakmur masjid. Dengan itu kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan, dan mendapatkan janjinya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam banyak firman dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min